Hai semua, selamat datang di channel YouTube Miss Vlog. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya. Kali ini, aku akan menceritakan sebuah film horor berjudul Quiet Place yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang harus hidup dengan penuh ketakutan dalam kesunyian agar terhindar dari makhluk misterius yang memburu suara. Dalam film ini, tidak ada nama yang disebutkan. Di awal cerita, kita diperlihatkan bagaimana keadaan dunia di hari ke-89 setelah makhluk misterius datang ke bumi. Di depan sebuah toko terdapat papan pengumuman tentang banyaknya orang yang hilang. Lalu kita diperlihatkan sebuah keluarga yang berada di supermarket yang terbengkalai sedang mencari sesuatu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat agar tidak menimbulkan suara. Kemudian, sang anak bungsu sedang menggambar di lantai dan mengatakan pada kakak perempuannya bahwa mereka bisa pergi dari planet ini dengan menggunakan roket. Si anak bungsu mencoba menggapai mainan roket. Tapi mainan itu malah jatuh dari rak dan untungnya berhasil ditangkap oleh kakak perempuannya. Lalu sang ibu mendatangi ayah dan mengatakan bahwa hari hampir gelap dan mereka harus segera pergi. Tiba-tiba anak bungsu membawa mainan roket tadi. Seluruh anggota keluarga langsung tegang, khawatir mainan tersebut menimbulkan suara. Si ayah langsung mengambil mainan tersebut dan mencabut baterainya, lalu menyimpannya di atas meja. Ayah menjelaskan pada anak bungsunya bahwa mainan itu terlalu berisik. Kemudian, ayah, ibu, dan anak lelaki telah keluar toko. Kakak perempuan lalu memberikan mainan roket tadi pada adik bungsunya dan pergi keluar. Si anak bungsu ternyata malah membawa baterainya dan berdiri paling belakang. Mereka berjalan di atas pasir tanpa alas kaki agar tidak menimbulkan suara berisik. Tiba-tiba, si bungsu berhenti berjalan dan membunyikan mainan roket tadi. Semua anggota keluarga panik dan tegang. Ayah langsung berlari mencoba menyelamatkan si bungsu. Tapi, dari kejauhan makhluk misterius pun akan mendatangi si bungsu. Si bungsu pun ditangkap oleh makhluk itu dan si ayah gagal menyelamatkannya. Cerita berlanjut di hari ke-472 setelah makhluk asing datang ke bumi. Si ibu kini tengah hamil besar. Hampir setiap sudut tempat tinggal mereka kini dipantau dengan CCTV oleh si ayah. Si ayah memiliki tempat di ruang bawah untuk memantau situasi dan kondisi, dan mengumpulkan data-data tentang makhluk asing yang buta tapi menyerang jika mendengar suara. Bahkan, sang ayah mencoba siaran radio dengan frekuensi gelombang pendek internasional untuk mencari informasi. Sedangkan sang ibu mempersiapkan keperluan untuk bayi yang akan lahir, yaitu box kayu kedap suara yang dilengkapi dengan masker oksigen. Si ibu lalu menyiapkan hidangan makan malam berupa ikan yang dimasak di bawah lantai agar kedap suara. Dan menyuruh anak perempuannya untuk memanggil ayahnya dengan menggunakan bahasa isyarat untuk makan malam. Mereka pun berdoa lalu makan malam tanpa bersuara. Setelah itu, kakak perempuan dan anak laki-laki bermain monopoli, dan anak laki-laki tidak sengaja menyenggol lampu minyak hingga kacanya pecah dan membakar karpet. Si ayah dengan cepat mematikan api, semua orang menjadi tegang. Si ayah lalu melihat keluar jendela, dan ternyata hanya 2 ekor rakun yang jatuh dari atap. Ibu dan ayah pun menjadi lega, dan si anak laki-laki meminta maaf. Sedangkan rakun yang tadi mati dibunuh oleh makhluk asing. Beberapa lama kemudian, si ayah kembali ke ruang bawah, membuat alat bantu pendengaran untuk anaknya yang perempuan. Lalu, sang ibu datang dan mengajak suaminya berdansa sambil mendengarkan musik menggunakan earphone. Keesokan harinya, yaitu hari ke-473, si ayah menaburkan kembali pasir untuk pijakan keluarganya. Sedangkan si ibu sedang mengecek kehamilannya
dan memperkirakan tanggal lahirnya. Lalu, si kakak perempuan mencoba mencari tahu tentang tempat kerja ayahnya di ruang bawah. Tapi, ayahnya melarangnya dan memberikan alat bantu pendengaran yang baru untuk anak perempuannya. Anaknya merasa bahwa alat itu hanya sia-sia. Tapi, ayahnya meyakinkan bahwa dia akan terus berusaha hingga alatnya berhasil. Ayahnya lalu mengajak anak laki-lakinya untuk ikut bersamanya mencari persediaan makanan. Tapi anaknya berusaha menolak karena takut. Dan ibunya berhasil meyakinkannya agar anak laki-lakinya bisa belajar bertahan hidup di luar. Kakak perempuan mengajukan diri untuk menggantikan adik laki-lakinya. Tapi ayahnya menolak. Dan menyuruh anak perempuannya untuk tetap di rumah menjaga ibunya. Anak perempuannya pun marah, lalu pergi ke kamarnya dan mencoba memakai alat bantu pendengaran yang diberikan ayahnya terakhir kali. Dia sangat senang karena ternyata alat bantunya berfungsi. Si ayah mengajak anak laki-lakinya pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Anaknya sangat takut karena ayahnya membuat suara. Ayahnya meyakinkan bahwa mereka aman jika bersuara kecil, karena suaranya tersamarkan oleh suara air sungai. Di tempat lain, kakak perempuan pergi meninggalkan rumah. Sedangkan si ibu beres mencuci baju di ruangan bawah dan berusaha membawa cuciannya naik ke atas. Saat di tangga, cuciannya menyangkut pada sebuah paku hingga membuat paku di tangga terangkat. Dan melihatnya, kita pasti akan berpikiran akan ada kaki yang menginjaknya. Di tempat lain, si ayah mengajak anaknya ke sebuah air terjun. Lalu berteriak hingga membuat anaknya takut, tapi ayahnya meyakinkan anaknya bahwa mereka baik-baik saja jika berteriak, karena tersamarkan oleh suara air terjun. Anak laki-lakinya bertanya pada ayahnya, mengapa kakak perempuannya tidak boleh ikut, dan apakah ayahnya menyalahkan kakak perempuannya atas kematian si bungsu. Ayahnya menyanggahnya dan mengatakan bahwa itu bukan salah siapapun, dan ayahnya sangat menyayangi anak perempuannya. Maka anak laki-lakinya menyarankan ayahnya untuk mengungkapkannya. Di sisi lain, kakak perempuan berada di tempat si bungsu dimangsa oleh makhluk asing. Dia merasa bersalah atas kematian adiknya tersebut. Kemudian kembali lagi pada ayahnya dan anak laki-lakinya yang melanjutkan perjalanan untuk pulang. Mereka melihat sebuah rumah, lalu seorang kakek yang frustasi karena istrinya telah dibunuh makhluk asing. Si ayah menyuruh si kakek untuk jangan bersuara, namun si kakek malah teriak keras. Si ayah langsung menggendong anaknya berlari dan bersembunyi di sebuah pohon. Si kakek pun mati dibunuh makhluk asing. Di rumah, si ibu mulai merasakan kontraksi. Air ketubannya pun pecah. Si ibu langsung bergegas menuju ke ruang bawah. Dan ngerinya, kakinya menginjak paku yang tadi berdiri, tapi tidak bisa berteriak. Duh, linu. Nah, lalu menyenggol sebuah figura hingga pecah dan menimbulkan suara. Dan si ibu berusaha mencabut kakinya. Lalu menyalakan lampu berwarna merah sebagai tanda keadaan darurat. Saat si ibu akan naik, tiba-tiba ada makhluk asing di atas. Si ibu pun langsung mengambil alarm sambil merasakan kontraksi. Di sisi lain, si ayah baru datang di daerah rumahnya dan melihat lampu merah menyala. Si ayah langsung berlari. Kemudian si ibu bersembunyi di ruangan bawah, sedangkan makhluk asing menuruni tangga. Lalu alarm berbunyi dan si ibu langsung lari menaiki tangga. Ayah menyuruh anak laki-lakinya membuat suara keras agar memancing para makhluk asing datang untuk menyelamatkan ibunya yang akan melahirkan. Si ibu kemudian masuk ke sebuah bathtub dan mulai yang akan melahirkan. Si anak laki-laki berhasil menyalakan kembang api untuk memancing makhluk asing mengejar suaranya. Di saat yang bersamaan, si ibu berteriak karena melahirkan anaknya. Si ayah lalu mencari istrinya dan melihat bathtub kosong penuh darah. Ternyata istrinya selamat dan berhasil melahirkan anak laki-laki.
Di luar, anak laki-lakinya berlari karena takut ada makhluk asing. Lalu si ayah bergegas menggendong istri dan anaknya yang baru lahir menuju ruang bawah yang kedap suara. Anaknya yang menangis langsung diberi masker oksigen dan dimasukkan dalam peti kedap suara yang telah dipersiapkan. Sedangkan di luar, si kakak perempuan hampir dimangsa oleh makhluk asing. Tapi alat bantu pendengarannya mendengung hingga membuat makhluk asing itu kabur. Kemudian, si ibu terbangun dan mencari kedua anaknya yang lain. Si ibu meminta si ayah untuk mencari anak-anaknya dan melindunginya. Di luar, kakak perempuan bertemu dengan adiknya. Lalu, si ayah keluar dari ruang bawah tanpa menyadari ada pipa air yang bocor dan airnya terus mengalir merembas ke ruang bawah. Kakak perempuan dan adiknya berusaha membuat sinyal di atas tempat penampungan, tapi hal itu tidak berhasil. Si ayah mencoba mencari anak-anaknya di layar CCTV. Kemudian, si ibu terbangun dari istirahatnya karena tempatnya telah banjir. Lalu melihat peti bayinya yang terbuka dan mengambang, sedangkan di dekatnya ada makhluk asing yang masuk ke dalam air. Si ibu langsung masuk ke dalam air dan mencoba menyelamatkan bayinya. Si ayah masih mencari kedua anaknya, sedangkan anak laki-lakinya terjatuh hingga membuat suara dan memancing makhluk asing datang. Di sini, kedua anaknya sedang berusaha hidup agar tidak tenggelam di tumpukan biji jagung kering. Tiba-tiba, makhluk asing masuk dan akan membunuh kedua anak ini. Tapi, alat bantu pendengaran kakaknya kembali berdengung hingga membuat makhluk asing kabur. Saya akhirnya menemukan kedua anaknya, dan si ibu melihat mereka dari CCTV. Si ayah menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke dalam truk. Tiba-tiba, makhluk asing ada di atas atap dan menyerang ayahnya. Lalu, anak laki-lakinya berteriak memanggil ayahnya, hingga membuat makhluk asing mendatangi truk. Alat pendengaran kakak perempuan pun berdengung, lalu kakak perempuan mematikannya, dan membuat makhluk asing menyerang mereka. Si ayah kemudian memberikan isyarat kepada anaknya bahwa dia menyayangi anaknya. Lalu si ayah berteriak hingga membuat makhluk asing mendatanginya. Anak laki-lakinya pun langsung melepaskan rem tangan truk hingga membuat truk melaju menuju rumah. Kemudian si ibu membawa masuk anak-anaknya ke dalam rumah menuju ruang bawah. Si ibu menyuruh anak laki-lakinya bersembunyi dan menggendong adik bayinya. Lalu kakak perempuan sedih mengingat ayahnya. Tiba-tiba lampu kerlap-kerlip bertanda makhluk asing masuk ke rumah. Lalu makhluk asing masuk ke ruang bawah sedangkan si ibu bersiap menembakkan senjata. Si makhluk lalu mendengar suara TV dan menghancurkannya. Kemudian kakak perempuan melihat mading dan membaca tulisan ayahnya yang menanyakan apa kelemahannya. Si anak perempuan kemudian menyalakan alat pendengarannya dan menimbulkan dengungan yang sangat keras hingga membuat makhluk asing tak berdaya seperti kesakitan. Lalu, si kakak perempuan melepaskan alat pendengarannya dan menempelkannya pada mikrofon, hingga membuat makhluk asing terkapar. Ketika alat pendengaran dicabut, makhluk asing langsung bangun, dan si ibu dengan cepat menembak kepala makhluk asing dan membunuhnya. Karena suara tembakan, makhluk asing yang di luar pun terpancing untuk datang. Si ibu memberikan kode pada anak perempuannya dan bersiap untuk menembak. Cerita Quiet Place 1 hanya sampai di sini. Kita tunggu Quiet Place 2-nya. Karena gagal tayang kemarin pada bulan Maret 2020 dan rencananya akan tayang 2021. Kita tunggu ya. Bye.